Oke, nomor 1 yang termasuk asam kuat bervalensi 1. Ini pilihannya ada asam nitrat, asam sianida, asam bromida, sama asam asetat. Asam kuat bervalensi 1. Jadi kita tuliskan dulu rumusnya. Asam nitrat itu HNO3. Kemudian yang kedua itu asam sianida. Ini asam lemah bervalensi 1. Yang ketiga asam bromida. Nah, ini asam kuat bervalensi 1. Yang keempat asam asetat CH3COOH. Nah, ini asam lemah bervalensi 1 ya. Jangan terjebak, H-nya memang jumlahnya ada 4 satu molekul, tapi dia kalau terionisasi, ingat, menghasilkan 1 ion H+ saja per molekul. Jadi yang termasuk asam kuat bervalensi 1 itu nomor 1 dan nomor 3. Jadi jawabannya C. Nomor 2. Di sini ada suatu reaksi. Nah, di sini tanda panahnya hilang, saya tulisin lagi aja ya reaksinya. Reaksinya itu harusnya Ha ditambah H2O di sebelah kiri. Di kanannya gini. Nah, kita harus temukan dulu pasangan asam basa konjugasinya. Pasangan yang pertama itu ini nih, Ha dan H2A+. Yang bisa mendonorkan H+ itu nanti disebutnya asam. Ini teori Bronsted-Lowry, konsep asam basa Bronsted-Lowry. Nah, karena H-nya itu jumlahnya lebih sedikit daripada pasangannya, jadi Ha bertindak sebagai basa. H2A+-nya bertindak sebagai asam konjugasi. Nah, kalau pasangan yang kedua berarti kita lihat ini nih, H2O dan OH-. H2O hanya lebih banyak, jadi dia berpotensi mendonorkan proton, jadi dia bertindak sebagai asam. Pasangannya disebut basa konjugasi. Nah, pernyataannya kita lihat. Yang pertama, katanya Ha bertindak sebagai basa, itu betul. Yang kedua merupakan ini OH- merupakan basa konjugasi, betul, dari H2O. Nah, H2O dapat bertindak sebagai asam dan basa. Sebenarnya pernyataan ini benar, tapi tidak direpresentasikan di dalam persamaan ini. Di persamaan ini H2O hanya bertindak sebagai asam. Nah, tapi kalau secara umum memang H2O itu bisa bertindak sebagai asam sekaligus basa, bersifat amfoter. Dia adalah asam konjugasi dari OH- sekaligus dia adalah basa konjugasi dari ion H3O+. Nah, tapi ini di luar konteks persamaan yang ada di atas. Jadi kalau menurut persamaan yang di atas, yang benar hanya nomor 1 dan 2. Tapi kalau secara umum, ini kita boleh menyebut bahwa H2O itu bersifat amfoter. Jadi dia bisa bertindak sebagai asam dan basa tergantung dengan siapa dia dipasangkan. Nomor 3. Suatu asam pH-nya 4,7. Kita ditanya konsentrasi ion H+ di dalamnya. Nah, kalau pH suatu asam 4,7, kita boleh membuat bentuknya, mengubahnya menjadi 5 dikurangi 0,3 kan. Nah, 0,3 itu adalah log 2. Jadi kita bisa membuat bentuk seperti ini, sehingga kita bisa langsung menentukan konsentrasi ion H+-nya. Cara gampangnya 2-nya ke depan gitu kan. Jadi 2 dikali 10 pangkat min, nah angka ininya jadi pangkat dari 10-nya. Jadi ini konsentrasi ion H+-nya. 2 dikali 10 pangkat min 5. Jawabannya adalah C. Nah, sedangkan yang nomor 4, ini ada suatu basa. pH basanya adalah 11 ditambah log 5.
Nah, kalau dia suatu basa, kita bisa konversi dulu menjadi pOH. Gimana sih cara ngitung pOH? 14 dikurangi pH. Dengan asumsi ini KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14 ya. Jadi pOH-nya itu 3 dikurangi log 5. Berarti konsentrasi ion OH-nya bisa langsung kita tentukan. 5 dikali 10 pangkat min 3. Satuan konsentrasi molar. Jadi jawabannya yang E. Nomor 5. 1 ml HNO3. Oke, saya buka dulu soalnya, sorry. 1 ml larutan asam nitrat 63% diencerkan menjadi 100 ml. Kita ditanya pH setelah diencerkan. Nah, mula-mula kita melakukan pengenceran dari asam nitrat yang konsentrasinya diketahui dalam persen. Kita konversi dulu menjadi satuan dalam molar. Jadi 63% dikali 10 dikali massa jenis dibagi mR. Jadi kita dapat konsentrasinya mula-mula 13 molar. Setelah itu larutan ini diencerkan. Ingat, dalam pengenceran jumlah mol zat terlarut tidak berubah. Jadi bentuk persamaannya seperti ini. Mula-mula dia 13 molar, kita ambil sebanyak 1 ml, kemudian diencerkan hingga volumenya menjadi 100 ml. Jadi kita bisa tahu konsentrasi setelah pengencerannya, yaitu 13 dikali 10 pangkat min 2 molar. Nah, karena HNO3 adalah asam kuat bervalensi 1, maka konsentrasi ion H+-nya akan sama dengan konsentrasi asamnya. Karena valensinya 1. Nah, jadi pH-nya adalah 2 dikurangi log 13. Kemudian nomor 6. Larutan barium hidroksida 0,05 molar, pH-nya berapa? Barium hidroksida itu adalah suatu basa kuat bervalensi 2. Jadi kita bisa menghitung pH-nya dengan terlebih dahulu menghitung konsentrasi ion OH-nya. Nah, konsentrasi barium hidroksidanya tadi 0,05 molar. 5 dikali 10 pangkat min 2 molar, valensinya 2. Nah, kemudian kita hitung berapa pH-nya. pOH-nya dulu ya. pOH-nya berarti min log 10 pangkat min 1. Berarti pH-nya 13. Jadi jawabannya E. Kemudian nomor 7. Nomor 7 ini ada larutan asam asetat. Ini asam lemah bervalensi 1. Konsentrasinya 0,02 molar. Oh sorry, soalnya belum dikasih lihat nih. Soal nomor 7 ini, nomor 6. 6 udah. Oh sekarang 7, sorry. Asam asetat 0,02 molar. Nah, Ka-nya diberitahu, diuji dengan beberapa indikator. Nah, nanti warnanya apa? Terlebih dahulu kita harus tahu dulu dong pH-nya ya. Nah, pH-nya itu kita hitung dulu. Kita hitung dulu konsentrasi ion H+-nya. Ini adalah suatu asam lemah. Jadi, seperti ini cara menghitung konsentrasi ion H+-nya. Tetapan kesetimbangan asamnya 2 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi asamnya 2 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau kita akarkan kita dapat sekian konsentrasi ion H+-nya. Nah, pH-nya berarti berapa? pH-nya berarti 3,5 dikurangi log 2. Atau 3,5 dikurangi log 2 itu 0,3. Jadi kurang lebih 3,2 pH-nya. Nah, kalau kita uji dengan metil merah itu range perubahan warnanya kan 4,4 sampai 6,2. Nah, posisi 3,2 ini adalah di bawah batas bawahnya. Jadi warnanya akan sama seperti batas bawahnya. Nah, dengan bromtimol biru ini trayeknya 6,0 sampai 7,6. Warnanya kuning sampai biru.
Jadi kalau di bawah 3,2 warnanya kuning. Nah, kemudian phenolphthalein range-nya 8,3 sampai 10, dia tidak berwarna sampai merah perubahan warnanya. Jadi pH 3,2 menghasilkan larutan dengan phenolphthalein yang tidak berwarna. Nah, jadi jawabannya merah, kuning, tidak berwarna. Jawabannya yang C. Kemudian nomor 8, ini masih soal indikator juga. Ada suatu sampel. Ini soalnya. Suatu sampel diuji dengan beberapa indikator. Nah, saya gambarkan dulu dengan garis bilangan ya. Nah, dengan metil jingga dia warnanya kuning, berarti pH-nya di atas 4,4. Nah, kemudian dengan alizarin kuning, warnanya kuning. Nah, kuning itu batasnya berarti di bawah 10,1. Mengacu pada itu ya, trayek pH-nya alizarin kuning. Jadi arahnya ke sini. Kemudian dengan krom kresol ungu, warnanya ungu, berarti di atas 6,8. Nah, anggap 6,8 ada di situ. Nah, sekarang kita tinggal cari irisannya yang mana. Nah, ternyata irisannya yang ini nih. Jadi pH larutannya itu di antara 6,8 sampai 10,1. Jawabannya D. Nomor 9. Kita lihat dulu soalnya. Nomor 9, pH larutan asam sulfat 0,01 molar sama dengan asam lemah Ha 1 molar. Kita ditanya derajat ionisasi Ha atau alfanya Ha berapa. Kalau ada dua larutan pH-nya sama, berarti pasti konsentrasi ion H plusnya sama. Nah, anggap aja keadaan satu ini H2SO4, jadi cara menghitung konsentrasi ion H plusnya molar dikali valensi, karena asam sulfat adalah asam kuat, valensinya 2 ya. Nah, yang keadaan 2 ini adalah konsentrasi ion H+ untuk asam lemah Ha. Untuk asam lemah Ha, cara menghitung konsentrasi ion H+-nya boleh seperti itu. Konsentrasi asam sulfatnya 0,01 molar, valensinya 2, alfanya ditanya, asam lemahnya 1 molar konsentrasinya. Jadi kita dapat alfanya adalah 2 kali 10 pangkat min 2 atau 2%. Ya, nomor 10. Soalnya ini nomor 10. Basa lemah LOH pH-nya 11,9. Kita ditanya nilai tetapan kesetimbangan basa atau KB-nya. Ada basa, pH-nya adalah 11,9. Molaritasnya 0,4 molar. Kita ditanya berapa KB-nya. Nah, kita bisa mulai dengan kita rubah dulu pH-nya. pH-nya ini kan berarti kita bisa merubahnya menjadi 11 ditambah 0,9 ya bentuknya. Atau 11 ditambah 3 kali 0,3. Di soal diberi keterangan bahwa log 2 itu 0,3. Nah, ini jadi bisa dirubah lagi bentuknya jadi seperti ini. Atau jadi 11 ditambah log 8. Nah, kalau begitu berapa pOH-nya? pOH-nya berarti 14 dikurangi pH. Jadi pOH-nya adalah 3 dikurangi log 8. Jadi kita tahu konsentrasi ion OH-nya. 8 dikali 10 pangkat min 3 molar. Nah, untuk basa lemah, cara mencari konsentrasi ion OH-nya bisa dengan cara akar KB dikali M. Kita kan mau nyari tetapan kesetimbangan basanya atau KB-nya. Jadi kita gunakan persamaan yang ini. Molaritasnya tadi dikasih tahu di soal 0,4 molar. Nah, jadi kita dapat KB-nya. Kuadratkan aja kedua sisi.
Jadi kita dapat 16 dikali 10 pangkat min 5. Atau bentuk bakunya jadi 1,6 dikali 10 pangkat min 4. Dan jawabannya adalah